Yang kedua, sebelum ni kita diajar apa? Bila nak minta, minta pada Allah. Nak doa-doa pada Allah. Dalam Fatihah pun disebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah tempat kami minta tolong. Betul? Tapi Nazim Haqqani kata tak boleh minta terus pada Allah, kena melalui wali. Dia guna ayat Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat Quran tu orang awam dengar, ui betul lah wabtaghu ilaihil wasilah, maka kena cari wasilah, kena cari perantara. Sedangkan kalau kita buka kitab tafsir, wasilah tu bermaksud ibadah. Kita nak sampai pada Allah kena melalui ibadat lah. Kita tafsir sebut, tafsir Baghawi sebut, tafsir Tabari sebut, tafsir Ibnu Kathir sebut, wasilah tu dengan makna qurbah, dengan makna ibadah kepada Allah. Tapi dia ubah makna, nak minta kena cari wasilah, wali, kena mohon melalui wali. Dia sebut dalam video ni, transkrip dia kata apa? Dia kata, you cannot ask directly from the Lord of heaven something. Heavenly grant, tak boleh. Tak boleh minta terus. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, wabtaghu ilaihil wasilah. Dia guna ayat Quran. And therefore, dia kata, we are asking you ever reach a heavenly grant by yourself. No, cannot be, dia kata. It is not heavenly protocol. Nak minta kena ikut protokol dulu. Minta melalui wali. Apa nama wali? Saya nak minta melalui ni. Bukan sekali disebut, banyak kali dalam video yang kedua. Sebab kami dah berhadapan dengan penyokong tarikat ni. Bila kami tanya, dia kata, oh ini mungkin syatahat. Syatahat ni maksudnya latahan, melatah. Mungkin dia tengah asyik dengan Tuhan dia sampai terkeluar daripada mulut dia benda-benda yang tak sepatutnya. Dia kalau latah ni sekali je benda tu. Tapi kalau berulang-ulang, ni video kedua dia ulang. Dia kata nak minta pada wali, jangan minta pada Tuhan terus. Jangan direct. Tarekat Naqsabandiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Nazim Al-Haqqani sering menjadi bahan perbincangan dan polemik di tengah umat Islam, terutama di kalangan yang lebih menekankan kepada pemurnian akidah dan manhaj salaf. Banyak orang yang awalnya tertarik karena melihat sisi spiritualitasnya yang tampak lembut teman-teman, penuh zikir dan menenangkan hati. Namun ketika ditelusuri lebih mendalam, muncul berbagai kritik yang cukup serius, baik dari sisi akidah, praktik ibadah maupun klaim-klaim yang dianggap berlebihan. Syekh Nazim sendiri itu dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak pengikutnya teman-teman di berbagai negara. Ceramah-ceramahnya sering berisi tentang nasihat, yaitu cinta kepada Allah, pentingnya zikir dan ketaatan dan kedekatan dengan para wali. Ini yang membuat sebagian orang merasa bahwa ajarannya itu aman saja dan tidak bermasalah. Nah, tetapi di sisi yang lain teman-teman, para pengkritik melihat ada banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip dasar Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Salah satu polemik yang paling sering dibahas adalah soal konsep wali dan kedudukan Syekh Nazim dalam tarekat tersebut. Dalam sebahagian ajaran yang dinisbatkan kepada beliau teman-teman, ada kesan bahwa seorang mursyid atau syekh memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan seakan-akan menjadi perantara antara murid dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk taat penuh bahkan dalam hal-hal yang tidak jelas dalilnya, disinilah kritik itu mulai muncul. Karena dalam Islam hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala itu langsung tanpa perantara. Tidak ada konsep bahwa seseorang itu harus melalui sosok tertentu untuk mendapatkan hidayah ataupun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu teman-teman, ada juga pembahasan tentang praktik zikir yang dilakukan dalam tarekat ini. Zikir berjamaah dengan cara tertentu dengan lapas-lapas yang diulang-ulang dalam jumlah tertentu, kadang disertai gerakan atau ritual khusus. Sebagian ulama menganggap hal itu sebagai bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat di dalam bentuk seperti itu teman-teman. Memang zikir itu dianjurkan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Tetapi caranya sudah diajarkan dengan jelas dalam As-Sunnah. Tidak perlu ditambah-tambah dengan metode baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi serta yang tidak ada dasarnya yang kuat. Polemik lain cukup sensitif adalah tentang kisah-kisah karomah dan hal-hal yang gaib yang sering dinisbatkan kepada Syekh Najib. Cerita-cerita yang menyebutkan bahwa beliau itu memiliki kemampuan mengetahui hal-hal yang tidak terlihat, teman-teman. Nah, atau juga memiliki hubungan khusus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rohani. Bagi sebagian orang, ini memang dianggap sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada wali. Tetapi bagi yang lain, teman-teman, ini justru dianggap berlebihan dan berpotensi membawa kepada gulu, yaitu melampaui batas yang dalam sejarah Islam sering menjadi pintu masuknya kesesatan. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Kita percaya wali ni mesti orang yang beriman, betul? Orang yang saleh, betul? Bukan semua orang yang Muslim ni jadi wali Tuhan. Sebab ada je orang Muslim yang tak okey, yang tak ikut ajaran Allah. Tapi nak jadi wali, dia mesti mukmin, dia mesti bertakwa. Tu syarat wali. Tuan-tuan, kalau ikut dia, George Bush dengan Tony Blair pun wali. Ni ada dalam buku dia. Tony Blair dengan George Bush. Tuan-tuan, kalau George Bush dengan Tony Blair boleh jadi wali, tuan-tuan, kita kutub mutasyarif lah. Kita boleh masuk dalam 5 kutub yang besar tadi tu. Bayangkan. Salah satunya adalah pernyataan yang dinisbatkan kepada beliau bahwa George Bush dan Tony Blair adalah wali Allah. Kenapa pernyataan ini jadi masalah, teman-teman? Itu karena dalam pemahaman Islam secara umum bahwa wali Allah itu punya ciri yang jelas. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya wali Allah itu beriman dengan benar, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat. Sementara George Bush dan Tony Blair adalah pemimpin negara barat yang tidak beragama Islam, terlibat dalam perang besar di dunia Islam seperti Irak dan Afghanistan. Disinilah muncul benturan logika yang sangat keras. Bagaimana mungkin orang non-muslim itu disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi pertanyaan utamanya, teman-teman. Dalam akidah Islam yang disepakati mayoritas ulama, wali Allah itu harus seorang muslim, harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang kafir itu disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala, melainkan berada dalam kesesatan. Jadi ketika ada pernyataan seperti ini, teman-teman, wajar kalau banyak yang kaget, menolak, bahkan menganggapnya menyimpang. Lalu bagaimana penjelasan dari pihak pengikutnya? Sebagian pengikut tarekat mencoba menjelaskan dengan beberapa pendekatan. Semisal, makna wali itu tidak literal. Mereka mengatakan mungkin yang dimaksud bukan wali dalam arti syariat, tetapi alat Allah dalam menjalankan takdir. Rahasia ilahi secara syir, tasawuf ekstrim, ada konsep bahwa tidak semua hal bisa dipahami akal. Ada rahasia yang hanya diketahui oleh para wali. Peran dalam skenario akhir zaman. Ada juga yang menafsirkan bahwa tokoh-tokoh dunia itu hanya alat dalam rencana besar Allah Subhanahu wa taala.